Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, selamat pagi menjelang siang. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Strategi dan Metodologi Pembelajaran Kejuruan. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Jadi kalau kemarin kita udah membahas dua pertemuan ya, materi untuk materi kurikulum. Kali ini kita akan coba membahas tentang implementasi dari kurikulum. Yang pertama adalah SKL, KI, dan KD. Sebenarnya untuk materi ini ada dua submateri ya. Yang pertama adalah SKL, KI, dan KD. Yang kedua adalah silabus. Nah, untuk silabus nanti kita bahas di minggu depan seperti itu. Karena materinya agak banyak, jadi saya coba untuk memecah seperti itu. Part pertamanya adalah untuk SKL, KI, dan KD. Dan ini apa ya? Saya ambil dari kurikulum 2013 ya, yang terbaru. Jadi kalau kalau mungkin ada yang nanya ya, di Indonesia itu pakai kurikulum apa tau? Nah, di Indonesia itu menggunakan kurikulum 2013 seperti itu. Oke, seperti itu ya. Oke, kita mulai aja. Sebentar. Oke. Sebentar saya geser dulu. Nah, ini adalah implementasi dari, sebenarnya kalau kita jabarkan ya, untuk kurikulum 2013 khususnya untuk SMK, itu ada banyak hal yang akan dibahas. Peta-peta konsepnya itu banyak sekali. Jadi yang pertama adalah spektrum keahlian PMK, kemudian analisis SKL, KI, dan KD, analisis materi IPK dan tujuan pembelajaran, kemudian analisis penerapan model pembelajaran, analisis penilaian hasil belajar, kemudian penyusunan silabus, ya, penyusunan prota, promes, dan RPP, kemudian praktik pembelajaran atau peer teaching, yang seperti yang kita lakukan seperti ini sebenarnya adalah peer teaching seperti itu. Kemudian adalah pengelolaan dan pelaporan PHB, kemudian yang terakhir adalah PKL peserta didik SMK. Untuk kesemua materi yang ada ini tidak akan saya sampaikan secara menyeluruh ya, karena nanti sub-sub atau peta konsep yang ada dari penjabaran dari ini, dari SKL seperti itu ada, akan kalian temui ketika kalian nanti berkarir di bidang pendidikan, khususnya untuk guru SMK. Sehingga akan berbeda-beda penerapannya seperti itu. Nah, untuk kali ini kita coba akan membahas tentang SKL, KI, dan KD. Dan kemudian minggu depan kita coba untuk menyusun silabus dan RPP. Itu yang akan kita pelajari untuk bab ketiga seperti itu setelah kurikulum. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini sebentar. Nah ini jadi kalau mungkin agak panjang lebar ya menjelaskannya. Jadi untuk penerapan kurikulum, kemudian kurikulum itu menjadi SKL atau standar kompetensi lulusan seperti itu. Setelah itu menjadi silabus, RPP, dan lain-lain, maka banyak sekali hal yang harus kita pahami ya. Apalagi kalian kalau mungkin menjadi seorang guru seperti itu, yang pertama adalah memahami SKL. Jadi pada dasarnya guru itu harus tahu bahwa SKL yang apa yang harus dicapai seorang siswa seperti itu. Contohnya, karena dia itu di SMK maka orientasinya adalah bekerja, maka SKL atau standar kompetensi lulusannya itu tidak hanya sebatas dia itu bisa secara teoritis, tapi harus bisa praktek seperti itu. Dan ini beda dengan SMA. Kalau SMA mungkin sebatas dia bisa praktek. Dia bisa teori. Prakteknya pun biasanya berbasis laboratorium. Tapi kalau untuk SMK, karena memang orientasi adalah bekerja, maka memang harus banyak berjibaku dengan praktek seperti itu. Jadi seorang guru itu harus memahami SKL. Kemudian KD. Nah, KD itu apa Pak? KD itu adalah kompetensi dasar. Kalau KI itu adalah kompetensi inti. Bedanya apa? Nah, nanti kita coba bahas ya. Seperti itu. Intinya yang pertama adalah
Kalau kalian niat menjadi guru SMK ataupun mau terjun di bidang pendidikan seperti itu, maka ya harus tahu bahwa tugas kalian itu tidak hanya sebatas mengajar ataupun eh, apa ya, membuat PPT mungkin atau eh, mengambil nilai, tetapi ada hal penting yang harus kalian tahu, bahwa kalian harus tahu bahwa lulusan kalian itu orientasinya seperti apa. Kita di pendidikan PPTO itu juga berbeda dengan pendidikan yang lain. Contoh nih, bukan pendidikan, contoh kita bandingkan dengan ekonomi. Ekonomi di UPY itu orientasinya juga beda dengan kita, karena secara basic pekerjaannya beda, secara ruang lingkupnya beda. Jadi ketika kita ajarkan, kita sesuaikan dengan apa yang ada di lapangan, sesuai dengan pekerjaannya apa yang akan kalian dapat seperti itu. Jadi mungkin hal yang saya sampaikan ini tidak disampaikan di ekonomi seperti itu, karena memang berbeda. Jadi kalian harus tahu ya, dan di sini ada banyak sekali kompetensi, contohnya memahami, menganalisis, dan lain-lain. Jadi ini yang harus dipahami dan harus juga dicermati, bahwa kepahaman kalian tentang bagaimana kompetensi lulusan yang ada itu sangat mempengaruhi nanti seperti apa lulusannya, seperti itu. Kita bahas satu persatu ya. Mungkin ini intro dulu. Nah, jadi seperti itu. Oke, kemudian ini. Jadi alur pembelajaran. Jadi saya minta atau saya harapkan, jadi karena saya harus tahu ya bahwa SKL saya yang saya terapkan ke kalian itu harus memahami bagaimana SKL, KI ataupun KD, maka tujuan adalah menganalisis SKL, KI, KD dan silabus. Nanti silabusnya di pertemuan selanjutnya seperti itu. Dan membaca informasi. Kemudian setelah kalian menganalisis, kalian bisa memahami bahwa SKL, KI dan KD-nya seperti apa. Dan yang ketiga adalah menganalisis kesesuaian SKL, KI dan KD. Jadi sebenarnya ketika kalian membaca atau menuliskan SKL, standar kompetensi lulusan, maka itu berhubungan dengan KI atau kompetensi inti, dan ke KD atau kompetensi dasar seperti itu. Sampai nanti setelah itu muaranya adalah refleksi dan penguatan. Jadi SKL yang saya terapkan untuk mata kuliah ini di bab ini itu adalah kalian memahami SKL, KI dan KD. Pertemuan ini loh ya. Nanti selanjutnya adalah silabus. Oke, seperti itu ya. Nah, oke, sebentar saya geser dulu. Nah, ini adalah pemahaman kompetensi SKL, KI, dan KD. Ingat ya, SKL itu adalah standar kompetensi lulusan, KI itu adalah kompetensi inti, dan KD adalah kompetensi dasar, seperti itu. Dan di sini ada bagian yang menerangkan tentang SKL, kualifikasi kemampuan lulusan. Nah, seperti ini. Jadi ada standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar sarana dan prasarana. Ini kalau kalian di hari-hari ini, mungkin di bulan-bulan ini PPTO itu sedang melakukan akreditasi. Nah, yang kami tuliskan untuk penyusunan kurikulum adalah seperti ini. Jadi seperti apa toh SKL yang diharapkan untuk di PPTO seperti setiap mata kuliah. Nah, ada standar isinya. Nah, standar isinya itu nanti akan ke mata pelajaran KD. Jadi biasanya standar isi itu berisi tentang materi-materi yang disampaikan. Contoh nih, kalau kalian belajar tentang kimia teknik seperti itu, maka sub-sub bab di kimia teknik itu akan masuk di standar isi. Itu ya. Jadi harus paham ya. Kemudian standar proses. Standar proses itu bagaimana proses pembelajarannya. Maka kami ditulis metodenya seperti apa, kemudian medianya seperti apa. Nah, itu ditulis di standar proses. Kemudian standar penilaian atau evaluasi. Jadi kalian ketika dosen ataupun guru itu menilai seseorang siswa atau mahasiswa, maka harus ada standar penilaiannya, tidak boleh ngasal. Maka evaluasi yang bagus nanti akan membuat nilai kalian juga akurat seperti itu. Jadi ketika menilai, dosen itu menilai itu harus ada standarnya, tidak boleh asal-asalan. Jadi ada penilaiannya yang baku seperti itu. Standar penilaian yang baku. Kemudian sarana dan prasarananya biasanya untuk praktek ya. Jadi kalau di PPTO ini selama akreditasi ini memang
semuanya didata, apa aja yang kita punya, kemudian itu sudah standar atau enggak seperti itu. Jadi itu semua didata. Jadi ada 4 pilar yang yang mendukung, kemudian juga yang mempengaruhi dari SKL atau standar kompetensi lulusan. Nanti bisa dibaca-baca lagi ataupun diulang video ini seperti itu. Nah, nih di sini ada standar kompetensi lulusan ini, saudara ya. Definisinya ya. Jadi definisinya adalah khususnya SMK lah ya. Ini SMK, jadi bukan untuk SMA. Artinya adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah, keterampilan di sini sangat digarisbawahi atau dikhususkan atau dipentingkan kalau untuk lulusan SMK. Sesuai dengan bidang dan lingkup kerja yang diharapkan dapat dicapai setelah peserta didik menyelesaikan masa belajar. Jadi kalau kalian setelah lulus, nah itu yang kita harapkan itu bisa terjadi atau bisa sesuai seperti itu. Oke, kemudian SKL. Nah, SKL merupakan acuan utama dalam pengembangan kompetensi inti. Nah, jadi antara SKL, kompetensi inti, kemudian nanti ada turun di kompetensi dasar, itu harus berhubungan. Nah, nanti untuk apa itu KI ataupun KD kita bahas lagi. Oke. Oke, ini ya, jadi sebentar, saya geser dulu. Program pendidikan dan kesetaraan jenjang kuliah kualifikasi lulusan SMK. Kalau kalian lihat ya, jadi di SMK itu ada 2 program. Jadi ada program yang program 3 tahun dan program 4 tahun. Mungkin kalian juga sudah tahu ya bahwa itu ada di sekitar kita. Biasanya kalau program 4 tahun itu ijazahnya tidak hanya sebatas ijazah SMK, tetapi ada tambahan D1 seperti itu. Dan itu sudah menjadi kesepakatan direktorat ya, jadi sudah sah seperti itu, legal. Nah ini ya, jadi kalau dilihat ada 2 program. Untuk SMK mana aja Pak? Mungkin kalian bisa googling ya. Ini banyak sekali yang ada di Indonesia seperti itu. Oke. Nah, ini adalah standar kompetensi lulusan untuk yang karena ada tadi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini itu yang sikap ya, seperti dimensi sikapnya seperti ini. Jadi lulusan SMK dengan 2 program itu yang 3 tahun dan 4 tahun itu berbeda. Nah, jadi yang pertama tuh ya jelas ya beriman, hampir sama seperti itu. Tetapi memang kalau dilihat secara sikap ini masih sama karena lulusan SMK itu memang kompetensi untuk dimensi sikapnya itu sama. Bahwa yang pertama jelas kepada Tuhan, yang kedua adalah secara pribadi ya jujur, disiplin dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah cinta kepada tanah air, bangga seperti itu. Kemudian juga memelihara jasmani dan rohani, dan terakhir adalah bersifat kritis. Untuk menganalisis seperti itu ya. Oke. Itu lagi. Nah, untuk pengetahuan ini agak berbeda ya. Jadi kalau yang 4 tahun itu agak berbeda seperti itu. Nah, ini ya, agak berbeda. Ini untuk yang 4 tahun. Jadi ada tambahan materi atau tambahan tambahan kompetensi yang dijalankan karena memang secara waktu juga lebih lama dan biasanya tambahannya itu lebih ke praktek. Walaupun secara spesifik itu kan di sini terlihat ya. Jadi sama-sama ada ilmu pengetahuannya ada, teknologinya ada, seninya ada, kemudian budayanya ada, dan humaniora itu cakupannya kayak pendidikan sosial seperti itu, atau pembelajaran sosial. Nah, seperti itu.